Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang adalah penuntun dan kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan bagi kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kalimat pendek, manusia itu lemah. Ini adalah kalimat yang sering diungkapkan manusia ketika dia sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika dia sudah berada pada titik akhir dari kemampuannya. Ketika dia sudah berada pada hal terakhir yang dapat dilakukannya. Dan dia ternyata melihat bahwa persoalannya belum selesai juga, masalahnya belum tuntas juga. Dia masih tetap berada pada keadaan itu belum berubah. Dan akhirnya dia berkata, manusia itu memang lemah. Saudaraku, kalimat pendek ini, manusia itu lemah, telah banyak meresap ke dalam hati manusia, sehingga kalimat ini menjadi bagian dari dirinya, yang secara tidak sadar telah membawa banyak manusia kepada pikiran dan perasaan pasrah, tetapi pasrah dalam pengertian yang salah. Bukan pasrah yang benar. Pasrah karena memang tidak ada lagi pilihan. Manusia itu lemah. Lagi-lagi kalimat pendek ini telah banyak menyeret manusia. Akhirnya hanya dapat meratapi, hanya dapat mengeluhkan segala kesusahan, segala persoalan hidupnya. Dan tidak terkecuali ini pun bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, manusia itu lemah, tetapi orang percaya tidak. Loh, apa bedanya? Manusia itu lemah, tetapi orang percaya tidak. Apa bedanya? Apakah orang percaya bukan manusia? Orang percaya kan manusia juga. Mungkin itu juga yang sering dikatakan oleh orang. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, manusia itu lemah, ya. Orang percaya adalah manusia, ya. Tetapi orang percaya bukan manusia biasa. Itu sebab ketika dalam pembicaraan tentang pendeta, orang sering mengatakan bahwa pendeta kan juga manusia. Pendeta kan manusia biasa juga. Lalu sering dilanjutkan, yang punya perut, yang punya kebutuhan, butuh ini, butuh itu, perlu ini, perlu itu, dan sebagainya. Ketika orang berkata demikian, ketika orang berbicara dalam kerangka yang demikian, saya sering katakan, pendeta itu bukan manusia biasa. Dan saya mengatakan ini bukan gagah-gagahan karena saya pendeta. Tetapi karena saya, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, saya selalu ingat bahwa orang-orang percaya adalah bukan manusia biasa. Jadi bukan hanya pendeta, tetapi setiap orang percaya bukan manusia biasa. Dan pendeta kan orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa setiap orang yang percaya adalah bukan manusia biasa? Saudara, dalam Matius 10 ayat 1 dinyatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang kuasa dari Tuhan, yang lebih mudah bagi orang percaya adalah langsung mengingat apa? Ketika kita bicara tentang kuasa Tuhan, apa yang paling mudah diingat oleh orang percaya? Mungkin yang paling mudah diingat adalah kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan penyakit atau mukjizat kesembuhan. Kedua hal ini yang paling sering langsung diingat oleh orang-orang percaya ketika mereka belajar, ketika mereka mengingat firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 1 tadi, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Padahal dalam Matius 10 ayat 1 tadi dikatakan, bukan hanya mengusir roh-roh jahat, bukan hanya melenyapkan segala penyakit, tetapi juga melenyapkan segala kelemahan.
Saudara yang terkasih, dan memang seharusnya setiap orang yang percaya harus tahu hal itu, bahwa dia diberikan kuasa oleh Tuhan, bukan hanya untuk hal-hal yang biasa mereka ingat. Dan memang harusnya kita berpikir bahwa Tuhan tentulah memberi kuasa kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Yang saya bisa katakan, atau saya pakai istilah untuk menolong kita lebih mengerti, yang levelnya di bawah kuasa mengusir roh-roh jahat dan kuasa menyembuhkan penyakit. Bukankah persoalan kita banyak yang levelnya di bawah itu? Sedangkan yang levelnya di atas, selevel mengusir roh-roh jahat, selevel melenyapkan segala penyakit, itu pun Tuhan beri kuasa kepada orang-orang percaya. Apalagi untuk persoalan-persoalan di bawah daripada itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini seharusnya yang kita ingat. Bahwa firman Tuhan menyatakan kuasanya lengkap, tidak hanya untuk hal-hal tertentu, termasuk untuk segala hal dalam persoalan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pikiran positif. Karena saya tidak sedang mengajarkan kita untuk mengalami kuasa berpikir positif, tapi kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia itu lemah, benar, tetapi orang percaya tidak. Orang itu manusia biasa, benar, tetapi orang percaya tidak. Dia bukan manusia biasa. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan di sana, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, bagian ini dengan terang menjelaskan tadi kepada kita bahwa dalam ayat 18 kita bisa melihat Yesus adalah pemilik segala kuasa. Dan ketika Yesus mengutus kita yang dijelaskan pada ayat 19, bukankah sangat jelas bagi kita? Dalam ayat 20 dikatakan bahwa Dia memberi kuasa kepada kita. 18, Matius 28, Dia mengatakan, firman Tuhan menegaskan bahwa segala kuasa ada pada Yesus. Dan Yesus yang memiliki segala kuasa itu mengutus kita. Dan ketika Dia mengutus kita, Dia menyertai kita senantiasa. Siapa? Dia yang memiliki segala kuasa. Bukankah jelas dan terang bagi kita? Orang percaya yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, demikian juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita bisa melihat di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudaraku yang terkasih, bukankah bagian ini juga menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan? Kita manusia ya, tapi bukan manusia biasa. Karena apa? Karena kita orang percaya. Saudaraku, kenapa dari tadi saya mengatakan kalimat itu? Kenapa dari tadi saya mengatakan manusia itu lemah, benar, tetapi orang percaya tidak? Orang itu adalah manusia biasa, benar, tapi orang-orang percaya bukan manusia biasa. Karena dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi jelas dinyatakan bahwa kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Saudara, ini juga hal yang sering tidak disadari oleh orang percaya, yaitu bahwa dia memiliki Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang percaya harus menyadari bahwa kita memiliki Roh Kudus.
Tuhan tidak hanya memberi anugerah kepada kita, anugerah untuk percaya, tetapi juga anugerah memiliki kuasa dari Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bahwa Tuhan tidak hanya memberi kuasa untuk percaya saja, tapi juga memberi kuasa untuk memiliki kuasanya. Bagaimana ceritanya? Bukan sebuah cerita, tetapi kebenaran, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 12, di sana dinyatakan kepada kita bahwa oleh Roh Kuduslah kita percaya. Artinya kita percaya adalah anugerah Tuhan. Kepada kita dianugerahkan anugerah untuk percaya. Tetapi dalam Efesus 1 ayat 13 juga ditegaskan bahwa setiap orang percaya dimeteraikan dalam dirinya Roh Kudus. Roh Kudus termeterai dalam dirinya, dimeteraikan dalam dirinya, menjadi milik bagian kekal dirinya. Bukankah ini jelas menunjukkan? Bukankah kedua bagian ini menyatakan dengan tegas kepada kita bahwa kita orang percaya adalah orang-orang yang dianugerahi, bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga diberi anugerah kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia itu lemah, tetapi orang percaya tidak. Saudara percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Firman Tuhan katakan, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita memiliki Roh Kudus, bukankah Tuhan ada bersama kita? Tuhan yang punya kuasa itu ada bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sungguh kebenaran firman Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun kesusahan kita, saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa kita memiliki kuasa Tuhan. Orang-orang yang percaya memiliki Roh Kudus, sehingga ada jaminan kita sanggup dan mampu mengalahkan, menjalani, menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu, mari belajar mengingat ini, berpegang pada kebenaran ini, menyadari kebenaran ini, sehingga dalam segala perkara yang kita rasakan, yang kita imani adalah kita dapat menanggungnya. Mari selalu bersyukur, bersukacita, hindari segala keluhan, jauhi segala keluhan, karena kita diberi kuasa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita hidup dalam hidup yang pergi untuk Tuhan. Matius 28 ayat 18-20 tadi jelas bahwa ketika Dia mengutus kita, Dia menyertai kita senantiasa dengan kuasanya. Karena itu, bagian kita adalah belajar terus, mengarahkan hidup terus, hidup untuk Tuhan, pergi untuk Tuhan. Karena dalam pergi untuk Tuhanlah kuasanya nyata dan senantiasa menyertai kita. Ibu-ibu, mari masaklah untuk Tuhan, bersihkanlah rumah untuk Tuhan. Maka seterbatas apapun yang dimasak, Tuhan akan mampukan. Sehingga seluas apapun rumah yang harus dibersihkan, Tuhan akan mampukan. Kita yang bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Sehingga sesulit apapun pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhan bersama dengan kita dengan kuasanya. Orang tua, sesulit apapun persoalan-persoalan dengan anak-anak, jadilah orang tua untuk Tuhan. Dalam arti orang tua yang melakukan tugas keorangtuaannya adalah untuk Tuhan. Maka tidak ada pergumulan akan anak-anak yang terlalu berat bagi orang percaya. Karena itu, jadilah orang tua yang pergi untuk Tuhan. Artinya melakukan tugas kita sebagai orang tua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak dalam bidang apapun, mari kita lakukan. Sekolahlah untuk Tuhan, belajarlah untuk Tuhan, kuliahlah untuk Tuhan. Karena ketika kita pergi untuk Tuhan, kuasa Tuhan nyata menolong kita dalam menyelesaikan apapun perkara dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal.
Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.